Tipikal suami yang diidam-idamkan oleh seorang Bea. Yang pasti dia yang mau terima saya apa adanya. Ya mau semua kayak gitu mah. Aku ada pantun lagi kayaknya. Pantun lagi? Iya pantun lagi. Bunga mawar indah merekah, membuat tenang hati manusia. Di saat Teh Bea melangsungkan akad nikah, yang patah hatinya se-Indonesia. Jangan pergi dari cintaku. Marhaban ya syahrul Ramadan ya syahra siyam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up lu? يا أيها النبي الله والكوكب الدري الله يا أيها النبي الله والكوكب. Sahabat semua dimanapun Anda sedang bahagia saat ini. Ada banyak banget di DM Instagram, di YouTube, yang inbox di WA itu minta aku untuk mewawancari seseorang. Kalian masih ingat gak? Dulu pernah ada di prank taksi online Sholawat, ada target aku yang bercadar. Tapi jangan sakiti hati aku, karena di dalam hati aku ada kamu. Tapi cintaku padamu luar biasa. Ada banyak banget permintaan dari para netizen untuk aku bikin video lagi sama Teh Bea. Nah, kali ini aku akan ngikutin permintaan kalian dan mendatangkan langsung Teh Bea jauh-jauh dari kota Subang. Buat kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe di tombol subscribe di bawah. Dan jangan lupa aktifkan tanda loncengnya, supaya kalian gak ketinggalan info terbaru dari setiap uploadan terbaru dari channel ini. Dan juga buat kalian yang belum follow Instagram aku di @aldi_ar, silahkan di follow supaya kita nggak social distancing terus ya guys, supaya kita nggak LDRan terus, jadi kita bisa mengenal lebih dekat lagi. Oke guys, daripada banyak ngomong, yuk kita datangkan aja Teh Bea-nya pakai teknik sulap aku. Tring. Nah, sudah ada orangnya sekarang guys. Assalamualaikum Teh Bea. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Masya Allah, ini kabarnya gimana nih? Udah sekian lama nggak ketemu. Alhamdulillah kabar baik. Kabar baik ya. Mas Aldi sendiri? Aku tadi baik dan sekarang tambah baik karena ada Teh Bea, Masya Allah guys. Ini udah mulai modus-modusnya ya. Oh iya Teh Bea, ini ada banyak pertanyaan dari para netizen yang aku mau bacain. Selama pandemi, selama ada coronavirus COVID-19 ini, Teh Bea aktivitasnya apa sih di rumah? Kan berarti di rumah aja dong. Iya. Ngapain aja sih biasanya? Rumah aja. Ya, kadang tadarus, Ada Masya Allah, tadarus ya. Terus? kadang juga rebahan. Oh dia tim rebahan juga ternyata. Berarti kita sama ya. Kalian kalau yang mau masuk tim rebahan silakan ditulis di kolom komentar ya. Iya. Kadang beres-beres juga. Beres-beres apa ini? Beres-beres kontak mantan atau gimana? Iya, ya. Beres-beres kamar, beres-beres kamar. rumah. Oke, ini ternyata rajin banget ya. Cocok untuk bagi kalian yang cari calon istri. Oh iya Teh Bea, setelah waktu itu ada di prank taksi online ya, Iya. itu kan followers kamu tuh kayaknya meningkat banyak banget tuh di Instagram. Dia jadi famous banget guys, jadi artis banget Teh Bea ini. Aku mau nanya, suka dukanya punya followers sebanyak itu. Sekarang udah berapa followers? Udah 31,5. Gila, 31,5. Bentar lagi dia nyalip aku guys. Karena kenapa kalian itu lebih suka follow dia daripada follow aku? Aku aja kan. Ini aku mau nanya, suka dukanya gimana sih Teh Bea? Ketika kamu punya followers yang banyak nih, kira-kira ada nggak manfaat tersendiri gitu yang kamu rasain? Ya, ada. Ketika aku posting sesuatu, itu banyak orang yang lihat dan betul. insya Allah banyak manfaat juga yang didapat sama orang-orang. Jadi kalau memposting hal yang bermanfaat, terus yang ngelihat banyak juga kan lebih banyak yang dapat manfaat Iya. gitu ya. Ada lagi nggak selain manfaat? Ada ya kayak dapat endorse. Oh luar biasa, duit guys urusan ini. Oke. Sekarang Teh Bea kalau untuk satu kali endorse berapa puluh juta nih? Endorse-nya apa aja tuh? Kayak hijab gitu. Ya, kayak hijab. Terus kayak ada makanan juga. Oh makanan juga ada guys. Kamu kok belum gemuk-gemuk kelihatannya? Udah sering endorse makanan. Kurus aja saya. Stabil dia ya, stabil kayak hati aku. Apa? Ternyata berarti tadi sukanya tuh ada bisa berbagi manfaat sama orang banyak, terus bisa banyak terima endorse juga ya kalau followers banyak ya, luar biasa ini. Jadi banyak teman juga. Banyak teman, yang pasti banyak teman dan banyak yang
ngemodusin pasti ya kan. Biasanya kan kalau cowok temenan sama cewek itu banyak modusnya guys, banyak banget. Iya, muji lah atau nanyain udah makan belum. Baru 5 menit udah nanya udah makan lagi. Biasanya kayak gitu guys. Itu kan tadi sukanya ya, hal-hal yang disukai. Nah, ada nggak sih hal-hal yang nggak disukai dari followers yang banyak? Ada banyak juga. yang berkomentar ya, kayak gitulah, berkomentar negatif. Kadang aku dibully Dia dibully komentar, kadang juga ada yang nge-DM aku dengan ya kata-kata kayak gitu. Kata-kata kasar gitu, kata-kata apa? Menghina. Ya gimana ya, kata-kata bulian kayak gitu tuh. Kata-kata bully. Kayak apa ya? Gimana? Oh, dia langsung mau nangis guys membahas itu. Kasihan ya. Ya buat teman-teman sih aku mau pesen ya. Kita tuh kalau melihat satu hal atau melihat satu postingan atau melihat satu orang itu jangan langsung dengan pandangan yang buruk. Contoh kayak Teh Bea, dia udah bagus mau berbagi sesuatu di sosial media. Lalu kita menanggapi itu kan nggak boleh dengan sesuai nafsu kita ya. Jadi ini orang bercadar masa muncul terus di depan kamera gitu mungkin ya. Kalian tuh jangan terlalu langsung menjudge seseorang hanya dari tampilan fisiknya aja atau dari kelakuannya aja. Karena belum tentu dia punya niatan yang buruk ketika melakukan sesuatu, ya nggak sih? Bisa aja niatnya malah mulia, ya nggak sih? Gimana sih cara kamu untuk menghadapi hate comment di sosial media gitu? Ya aku sih nggak banyak ngomong ya, kadang aku diemin aja gitu. Diemin Terus aja. kadang juga aku nonaktifin komentarnya, makanya Itu paling ya tepat sering ya. aku nonaktifin karena banyak orang yang komen yang enggak gitu, yang kadang bikin nyesek hati. Nyesek hati ya Allah. Kalau blokir suka main blokir nggak? Oh enggak saya blokir. Kalau misalkan dia suka ya silakan follow, kalau enggak ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Kalau saya tuh senang banget ngeblokir orang. Karena kenapa guys? Ini bukan saya memusuhi seseorang ya. Jadi ketika ada hate comment atau ada bulian kepada saya, kalau saya pribadi nggak nanya ya. Nggak nanya. Tapi ini saya mau jelasin. Itu kadang saya itu memblokir beberapa akun yang memang mungkin nggak pantas untuk kata-katanya atau tingkah lakunya di sosial media. Kenapa? Jadi nggak apa-apa saya nggak berteman di sosial media, yang penting ketika ketemu baik-baik aja. Daripada saya harus ngeliatin dia dan gondok terus lama-lamanya gitu kan gak enak juga. Sombong amat. Oke, kita masuk ke segmen pertanyaan berikutnya, dan ini adalah salah satu pertanyaan yang paling banyak banget ditanyakan oleh para netizen dan followers aku. Pertanyaan adalah, Teh Bea itu sebetulnya sudah menikah atau belum? Belum. Belum guys. Ini jawaban yang sedikit tapi membahagiakan Indonesia gitu ya. Tipikal suami yang diidam-idamkan oleh seorang Bea. Yang pasti dia yang mau terima saya apa adanya. Ya mau semua kayak gitu mah. Ada lagi dari segi apa gitu? Yang baik dari segi agamanya. Itu penting banget ya. Kalau materi itu buat Teh Bea penting nggak? Ya penting juga sih. Penting juga. Ini materi aja juga. Kenapa? Kok materi menjadi hal yang penting? Karena kalau materinya cukup, itu ibadah akan bisa lebih tenang. Iya betul. Ini aku nggak kepikiran guys. Kita tuh kadang nggak kepikiran gitu ya. Kita tuh kadang mikir kalau orang yang terlalu sering mencari uang itu jadi kayak apa? Kayak gila dunia gitu. Padahal mungkin tujuannya bukan ke sana. Ini kan asal-usulan saya. Mungkin bisa aja mereka memperkaya dirinya supaya nanti ketika udah kaya ibadahnya jadi lebih tenang. Ini jawaban yang kayak gitu. super banget guys. Ini baru kepikiran. Jadi ya ini kesimpulannya buat teman-teman yang belum kaya. Jangan coba-coba ngelamar dia, tolak tadi. Kalau tampang. Kalau tampang penting nggak buat Teh Bea nih? Ya Suami. penting juga. Penting juga, kayaknya ini nomor 1 guys. Tampang dulu. Kenapa emang tampang tuh kenapa bisa lebih penting? Ya penting karena aku juga pengen dong mengagumi pasangan aku setiap hari. Oh luar biasa. Ini jawabannya super banget guys. Jadi dia pengen mengagumi pasangannya setiap hari sehingga nanti akan menuai pahala sebanyak-banyaknya gitu ya. Karena kan dengan pandangan yang senang kepada suaminya, maka Allah akan memandang kita dengan pandangan yang rahmat gitu ya. Oke. Ini aku ada pantun buat Teh Bea nih, kan lagi tadi nyari-nyari suami gitu ya. Aku ada pantun. Buah durian memang berduri, mendingan enak makan Indomie.
Kalau Teh Bea masih sendiri, izinkan aku jadi suami. Ku hanya diam, menggenggam menahan segala kerinduan. Nah ini Teh Bea, aku mau nanya nih, untuk rencana nikahnya kapan sih dari Teh Bea sendiri? Pengennya nikahnya kapan? Pengennya sih ntar sore. Tapi karena jodohnya belum datang, makanya saya tungguin. Mungkin jodohnya kehujanan kali atau kena macet guys. Aduh. Tapi serius Teh Bea, rencana nikahnya tuh pengennya kapan? Masa ntar sore ya? Sore susah lah. Aku juga belum siap. Insya Allah secepatnya. Ya mudah-mudahan tahun ini lah ya. Amin, Ya, insya Allah. ya. Kalau aku sih saranin Teh Bea itu jangan cepet-cepet nikah. Aku ada pantun lagi kayaknya. Pantun lagi. Iya pantun lagi. Bunga mawar indah merekah, membuat tenang hati manusia. Di saat Teh Bea melangsungkan akad nikah, yang patah hatinya se-Indonesia. Jangan pergi dari cintaku. Oh iya Teh Bea, belakangan ini aku sering lihat story-story WA kamu, Instagram tuh suka bawain solawat-solawat. Teh Bea sering nyanyi solawat gitu. Emang suka banget solawatan atau gimana? Alhamdulillah suka solawatan. Iya. Dan misalkan, kamu kan bercadar ya. Kalau saat kamu posting video solawat gitu, suka ada nggak sih yang iseng-iseng ngebully kamu lagi gitu? Ya jarang sih kalau itu, tapi kadang ada aja. Ada aja gitu yang ngebully. Apa sih yang dibully, tentang suara kah atau apa? Iya. Pernah ada yang DM saya, "Oh Mbak, suaranya gitu. Itu aurat." Oh gitu bilangnya ya. Ini aku klarifikasi nih guys ya. Sebetulnya suara wanita itu bukan termasuk dari auratnya. Karena kalau suara wanita itu aurat, kita dan para perawi hadis tidak akan pernah mendengar hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidatuna Aisyah ya. Jadi sebetulnya suara wanita itu bukan aurat. Yang membuat suara wanita menjadi aurat itu ketika yang mengeluarkan suara atau yang melantunkan suaranya itu wanitanya mengandung perbuatan dari mengajak kepada maksiat. Itu yang membuat suara wanita menjadi mudharat. Tapi sejauh suaranya digunakan untuk berdakwah, untuk bersolawat, untuk mengajak kepada hal yang baik, maka suaranya itu menjadi manfaat dan bukan menjadi aurat apalagi mudharat. Love you. Oke guys, segitu mungkin bincang-bincang sama Teh Bea. Buat kalian yang belum follow Instagram dia, Instagramnya apa? @bekia_. @bekia_. Simple, sederhana banget. Aku juga ada persembahan barang Teh Bea buat kalian semua. Ditonton sampai selesai. Check it just. Marhaban ya syahrul Ramadan ya syahrul siyam. Marhaban ya syahrul Ramadan ya syahrul siyam. Selamat datang Ramadan, bulan penuh ampunan. Selamat datang Ramadan, bulan penuh ganjaran. Mari kita menyambut dengan hati gembira. Mari kita menyambut dengan hati bahagia. Marhaban ya syahrul Ramadan ya syahrul siyam. Marhaban ya syahrul Ramadan ya syahrul siyam. Allah jadikan Ramadan bulan penuh berkah. Allah jadikan Ramadan bulan penuh rahmat.
marhaban